ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi jadwal-jadwalnya karena bencana ini. Sehingga Komisi 8 memberikan peluang bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan. Kita memang tadi satu dibahas pokoknya adalah tentang schedule jadwal yang kita tetapkan. Kita berusaha sekuat tenaga agar jadwal itu bisa kita tepati, tapi saya berterima kasih dengan Komisi 8 bahwa ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi jadwal-jadwalnya karena bencana ini. Sehingga Komisi 8 memberikan peluang bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan. Total kuotanya ada berapa kalau dari 3 lokasi? 3 lokasi itu sekitar 20 ribuan mungkin. Rata-rata 5 ribuan dan 5 ribuan ya 17 ribuan ya, kurang. Kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60%, Aceh baru 50 sekian persen, 51%. Ya, itu yang kita khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi 8 sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita ulur sesuai dengan situasi. Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita over ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027. Saya kira itu ya. Tadi rapat kenapa tertutup Pak? Apakah ada pembahasan lain di luar itu? Ya pembahasan lain ya sebagaimana keputusan rakernas tentu saja, umpamanya persiapan penyediaan layanan pondokan, konsumsi, kemudian transportasi yang berupa angkutan narkoba dan bus sholawat, ya seperti itu. Kita ingin memastikan progresnya seperti apa. Sampai sekarang setelah dapat penjelasan dari Menteri Haji, kami melihat masih sesuai jadwal. Tapi tetap kami ingatkan waktu yang di akhir tahun ini waktu kita semakin sempit, umpamanya sampai di tanggal 2 Januari baru mulai beroperasi kantor. Kemudian DPR akan masuk kembali setelah reses di tanggal 14. Ini semuanya harus kita wanti-wanti untuk persiapan-persiapan. Pokoknya ada satu pasal pamungkas yang Menteri Haji bila kedaruratannya memakai satu pasal untuk membuat langkah-langkah. Mungkin langkah itu kan akan berlainan dengan keputusan awal. Itulah kira-kira itu tetap. Tentu kita teman-teman semua membahas bagaimana kesehatan, bagaimana dia musnah, bagaimana kesiapan petugas-petugas haji yang dikirim, ya biasa normatif. Tadi ada beberapa gelombang, tapi paling tidak di pertengahan Januari. Kemudian kalau pertengahan Januari nanti belum, masih ada kekhawatiran masih banyak sisa yang belum, Menteri Haji melaporkan perkembangan ini di Komisi 8, nanti kita akan ambil keputusan dengan pasal yang sudah kita buat. Ya, pokoknya Komisi 8 siap bertempur membantu Menteri Haji. Terkait update Bukan pasal undang-undang ya, ini pasal kesimpulan di rapat kerja. Rapat kerja itu menjadi bahan, menjadi ya pasal yang dipakai oleh Menteri Haji untuk mengambil langkah-langkah. Terkait dari kampung haji yang sudah diakuisisi dan Kampung Haji itu domainnya Pak Roshan di Danantara. Kita ada hanya sebagai usernya, jadi berbagai macam teknis, finance itu domainnya beliau. Musim ini belum bisa dipakai. Belum bisa. Tapi rencananya akan dibangun berapa Pak? Kenapa? Rencananya akan dibangun berapa
ya rencana tentu bisa menampung semua jamaah kita. Ya itu sekali lagi teknis dari Pak Rosan Widanantara. Harapannya sih bisa menekan biaya haji untuk tahun depan, tahun 2027. Tentu kalau itu sudah bisa digunakan sepenuhnya pasti akan mengurangi biaya haji. Ya, saya kira itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.